Oke guys, I think I have to say this. Aku merasa prihatin karena akhir-akhir ini terjadi krisis etika komunikasi di ruang publik. Contohnya nih, ada pejabat yang menyindir warga yang buka donasi. Lalu ada juga nih seorang influencer yang melontarkan kata-kata kasar terhadap suku tertentu. Tentu saja, hal ini mengakibatkan warga atau rakyat yang tersinggung alias sakit hati, dan yang kedua, bisa bikin warga terbelah menjadi dua. Ini tuh sebenarnya masalahnya tuh bukan siapa yang baper, tapi sebenarnya terjadi krisis etika berkomunikasi di ruang publik yang dikonsumsi banyak orang. Dalam konsep psikologi, ada yang namanya power paradox. Semakin tinggi jabatan seseorang, ternyata empatinya semakin menurun. Ini karena memang fokus mereka tuh bergeser dari memperhatikan perasaan orang lain lebih kepada kepentingan diri sendiri. Lalu ada juga yang namanya konsep power distance by Hofstede. Ini tuh sebuah konsep di mana sering sekali memakai namanya budaya hierarki dalam berkomunikasi alias top down. Jadinya sering meremehkan bahkan juga menyindir kepada orang atau misalnya sekelompok masyarakat yang dia anggap lebih rendah daripada dirinya sendiri. Hofstede Insight sendiri ternyata pernah meneliti Indonesia dan ini termasuk sebagai salah satu negara yang power distance-nya itu relatif tinggi. Kalau melihat dua kasus tadi ya, pejabat yang menyindir warga atau influencer yang melontarkan kata kasar terhadap suku tertentu, kayaknya wajar deh karena dua orang ini sama-sama merasa dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Nah, ada satu hal yang berbahaya yang aku tangkap dari kasus kedua, yaitu seorang influencer yang menghina suku tertentu. Publik atau netizen itu terbelah menjadi dua loh. Ada satu yang ngerasa tersinggung dan satu yang ngerasa, alah lu gitu doang aja baper. Kembali lagi, bukan masalah siapa yang baper, tapi ini etika komunikasi. Ketika seorang influencer ini menghina suku tertentu dengan melontarkan kata-kata kasar, itu tuh bukan masalah siapa yang paling sabar. Ini termasuk dalam pelanggaran intergroup communication atau komunikasi antar kelompok. Dan ucapan influencer ini hati-hati, bisa memicu jarak sosial dan juga perpecahan. Nah, yang mau aku garis bawahi lagi adalah komentar seorang netizen yang bilang, alah baru dihina segitu aja tersinggung, suku kita nih ketika dihina, kita sabar-sabar aja. Halo, ini adalah etika komunikasi. Sekali lagi ya, bukan soal masalah siapa yang paling sabar, siapa yang tidak sabar. Ini soal menghina identitas sebuah suku. Kenapa ini bisa berbahaya? Karena ini secara halus bisa menggeser pemahaman orang. Tadinya kita fokus terhadap perilaku buruk si pelaku yang melontarkan kata-kata kasar terhadap salah satu suku tertentu. Tapi mendengar komentar itu, orang pikirannya itu akan tergeser menjadi siapa sih suku yang paling kuat walaupun dihina. Ini kan malah menjadi kompetisi. Akhirnya bisa muncul anggapan bahwa suku ini kuat, suku ini baper, suku itu jelek. Nah itu tuh bahaya banget bro sis. Kita itu jadi lupa bahwa sebenarnya tujuan kita bermasyarakat itu adalah saling menghormati perbedaan. Kita juga wajib menghormati identitas, bukan masalah suku ini kuat atau suku ini lemah. Rasa hormat atau norma berkomunikasi yang sehat itu sebaiknya sih diterapkan kepada semua suku atau kelas sosial tanpa kecuali. So, kalau misalnya kita merasa kita akan ngobrol di sebuah platform yang besar, kita punya jabatan yang besar, atau kita punya kemampuan mempengaruhi yang besar, kita harus lebih dewasa dalam berkomunikasi. Karena komunikasi itu bukan soal siapa yang paling tinggi dan siapa yang paling berpengaruh, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kata-katanya.